Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari aset tetap pada video-video sebelumnya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang aset tetap sumber daya alam. Sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan produksi berupa tambang yang terdapat di dalam tanah. Macam-macam hasil tambang diantaranya 1. Minyak gas, 2. Mineral, 3. Batu bara, 4. Biji besi, 5. Emas, dan lain-lain. Aset tetap sumber daya alam secara karakteristik merupakan aset produksi yang berumur panjang. Secara fisik berkurang karena kegiatan operasional dan aset tersebut tidak dapat diganti. Harga perolehan sumber daya alam diperoleh dari harga tunai atau harga pasar aset yang diserahkan atau diperoleh tergantung mana yang lebih rendah untuk mendapatkan sumber daya alam dan menyiapkannya sesuai dengan maksud pemilikan aset tersebut. Ada dua pendekatan dalam penentuan harga perolehan sumber daya alam. Yang pertama, pendekatan harga perolehan penuh atau full cost approach digunakan dalam industri minyak. Harga perolehan dihitung dengan mengkapitalisasi seluruh biaya eksplorasi baik yang berhasil maupun tidak berhasil. Kemudian harga perolehan tersebut akan dihapus secara bertahap menjadi biaya selama masa produktif sumur minyak yang berhasil. Sedangkan pendekatan usaha berhasil atau successful effort approach merupakan pendekatan yang muncul akibat adanya pendapat para ahli yang menyarankan agar hanya pengeluaran eksplorasi untuk sumur yang berhasil saja yang dikapitalisasi. Contohnya, jika 50 kali penggalian sumur terdapat satu sumur yang berhasil, maka tidaklah logis apabila pengeluaran untuk 49 sumur yang tidak berhasil harus diperhitungkan sebagai harga perolehan dari satu buah sumur yang berhasil. Berikutnya, tentang depresi. Pengertiannya, depresi adalah penghapusan harga perolehan sumber daya alam secara sistematis. Depresi atau penyusutan merupakan kata lain penyusutan yang terjadi pada suatu benda yang bersifat alami dan tidak dapat diperbaharui. Dalam ilmu akuntansi, depresi diartikan sebagai alokasi biaya yang diperoleh dari sumber-sumber alam selama periode pemanfaatan sumber tersebut. Pengurangan nilai sumber alam juga disebut depresi. Nilai sumber alam seperti tambang emas, batu bara, biji besi, dan minyak tanah yang digunakan sebagai objek atau bahan baku tertentu akan berkurang. Perhitungan depresi. Perhitungan besarnya depresi berdasarkan atas harga perolehan sumber alam, banyaknya cadangan atau kandungan sumber alam tersebut, serta jumlah yang telah dieksploitasi selama periode tertentu. Faktor yang berkaitan dengan perhitungan dasar depresi. Yang pertama, biaya akuntansi. Harga yang dibayarkan guna memperoleh hak properti untuk mencari dan menemukan sumber daya alam yang belum ditemukan atau dalam beberapa kasus di dunia properti, di-lease, dan pembayaran royalti khusus dibayarkan kepada pemilik jika sumber daya produktif dan secara komersial menguntungkan. Kedua, biaya pengembangan. Biaya pengembangan dibagi menjadi dua, yaitu biaya pengembangan berwujud seperti alat transportasi dan peralatan lain yang diperlukan untuk menambang sumber daya alam, dan biaya pengembangan tidak berwujud seperti biaya pengeboran dan pembuatan terowongan sumur penambangan. Ketiga, biaya eksplorasi. Biaya ini seringkali diperlukan untuk menemukan sumber daya alam. Yang keempat, biaya restorasi. Perusahaan kadang memerlukan biaya yang substansial untuk merestorasi atau memperbaiki properti kembali seperti semula setelah dipergunakan. Biaya restorasi masuk sebagai biaya depresi, dan jika ada nilai residu dari properti harus dikurangi dari dasar depresi. Rumus untuk menghitung biaya depresi. Biaya depresi per satuan sama dengan total harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran jumlah satuan hasil. Biaya depresi sama dengan biaya depresi per satuan dikalikan jumlah satuan ditambang dan dijual. Rekening akumulasi depresi
adalah suatu rekening lawan terhadap cadangan barang tambang yang bersangkutan. Maka dalam neraca disajikan sebagai pengurang terhadap harga perolehan cadangan barang tambang yang bersangkutan. Adapun rekening biaya depresi dalam laporan laba rugi dilaporkan sebagai bagian dari harga pokok produksi. Contoh soal depresi. Harga perolehan hak atas tambang 80 miliar. Taksiran cadangan atau kandungan biji besi sebesar 4 juta ton. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka tarif depresi tiap ton sama dengan 80 miliar dibagi 4 juta, yaitu 20.000 rupiah. Jika dalam setahun telah ditambang 100.000 ton, maka besarnya depresi adalah 100.000 dikali 20.000, yaitu 2 miliar. Jurnal untuk mencatat depresi adalah debit biaya depresi sebesar 2 miliar dan kredit akumulasi depresi sebesar 2 miliar. Revisi perhitungan depresi. Terkadang pembangunan tambang atau sumber alam juga terjadi dalam masa eksploitasi, sedangkan biayanya ditaksir di muka pada waktu akan menghitung beban depresi. Jika kenyataannya biaya pembangunan berbeda dengan yang sudah ditaksir, maka perhitungan depresi perlu direvisi. Jika taksiran isi tambangnya berbeda dengan taksiran isi tambang yang dipakai dalam menghitung depresi, maka perhitungan depresi perlu juga direvisi. Koreksi terhadap depresi dapat dilakukan pada kasus depresi berikut. Yang pertama, depresi tahun-tahun yang lalu yang sudah dicatat atau dikoreksi, begitu juga untuk depresi yang akan datang. Yang kedua, depresi tahun-tahun lalu yang sudah dicatat tidak dikoreksi, tetapi depresi tahun-tahun yang akan datang dilakukan dengan data yang terakhir. Koreksi dilakukan seperti halnya dalam aset tetap. Pada saat diketahui adanya perubahan, dihitung lagi depresi per unit, kemudian dilakukan koreksi. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari aset tetap sumber daya alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.